Botol kayaknya. Nih, gue. Oh, penamatan di belakang tamatan dan lewat kompleks ada beras lagi dan. Ya, nanti bukan. Nanti bisa banyak. Bukan gramnya lo. Ya. 3 TKP 87 Lombok Pati. Halo sahabat RTV, berjumpa lagi dengan CSI, catatan seputar investigasi. Ya, AKP ini ada informasi apa saja untuk sahabat RTV? Ya sahabat RTV dan Pram, hari ini ada informasi mengenai rekan-rekan kami di Polsek Tambora, Jakarta Barat yang akhirnya menetapkan 3 orang tersangka atas kasus penjualan bayi. Ya, selain itu kami juga punya informasi soal pengungkapan kasus pencurian patung Yesus dan Bunda Maria dari salah satu gereja di Bangkalan, Madura. Bersama saya Pramadika Samudra. Dan saya AKP Nirigama. Inilah CSI selengkapnya. Baik sahabat, kita awali berita hari ini dengan sesosok jasad perempuan muda ditemukan di aliran Sungai Serayu, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ya, saat ditemukan korban mengenakan pakaian lengkap dan kalung di lehernya. Jasad korban tersangkut di jala ikan milik warga. Si botol kayaknya. Nih, gue. Oh, penamatan di belakang tamatan dan lewat kompleks ada beras lagi dan. Sesosok jasad perempuan muda ditemukan di aliran Sungai Serayu, Desa Kebasen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Jasad korban pertama kali ditemukan seorang warga bernama Sukarso saat mencari ikan. Menurut Sukarso, jasad korban tersangkut di jaring ikan miliknya. Penemuan jasad ini kemudian dilaporkan ke Polsek dan Koramil Kebasen serta tim SAR. Saat dievakuasi, tidak ditemukan satupun identitas yang melekat di tubuh korban. Polisi menduga korban berusia 20 tahun. Korban mengenakan pakaian lengkap dan kalung di lehernya. Namun polisi belum bisa menyimpulkan penyebab tewasnya korban. Saya kira tasuk tinggal tindakannya kan sedikit, cuman gininya Punggungnya. saya angkat jaringnya begitu sama di atas perahu kok ada anaknya, lalu saya lepasin, saya lari ke polsek Laporan. Tiket tindakan polsek mendapat laporan dari seorang warga bahwa di aliran Sungai Serayu di bawah Tengah Serayu terdapat adanya penemuan mayat. Untuk identitasnya belum diketahui. Baik, kalau identitas sementara belum jadi ketahui, cuma jenis korbannya adalah perempuan. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Margono, Purwokerto. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Marnoto untuk CSI RTV. Kita ke kasus selanjutnya, sahabat. Polsek Tambora, Jakarta Barat menetapkan 3 orang tersangka kasus perdagangan manusia yang digerebek dari 2 lokasi di Jawa Barat. Sejumlah balita yang turut diamankan polisi kini berada di bawah penanganan Panti Sosial Cipayung, Jakarta Timur. Sejumlah bayi dan balita yang diamankan oleh tim unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat telah ditempatkan di Panti Sosial Khusus Anak di Cipayung, Jakarta Timur. Bayi dan balita tersebut sebelumnya menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia oleh 3 tersangka yang ditangkap di Bandung dan Karawang, Jawa Barat. 3 tersangka tersebut kini telah ditahan di Mapolsek Tambora dan masih menjalani serangkaian pemeriksaan penyidik. Itu rata-rata usianya berapa Bang bayi? Bervariasi ya, ada yang paling besar 3 tahun, yang sisanya di bawah. Pengungkapan kasus penjualan bayi ini bermula dari laporan salah satu orang tua korban yang pernah menjual bayinya karena terdesak kebutuhan ekonomi dan hendak menemui kembali sang buah hati namun dilarang. Orang tua bayi itu pun kini turut ditahan polisi untuk pengembangan penyidikan. Dari Jakarta, Reza Hiri Pamungkas untuk CSI RTV. Sahabat, seorang pemuda diringkus polisi usai mencuri patung Yesus dan Bunda Maria di Gereja Maria Immaculata Bangkalan, Madura. Aksi pencurian yang ia lakukan terungkap lewat kamera CCTV. Pemuda berinisial M ini tak berkutik saat polisi meringkusnya di kediamannya di Desa Karangmelok, Bondowoso, Jawa Timur. Pria berusia 33 tahun ini mencuri patung Yesus dan Bunda Maria di Gereja Maria Immaculata Bangkalan, Madura.
Saat ditangkap, polisi menyita sejumlah barang bukti, yakni patung Yesus dan Bunda Maria serta peralatan yang digunakan saat mencuri. Berdasarkan rekaman kamera CCTV inilah, polisi akhirnya berhasil mengungkap identitas pelaku. Dalam rekaman terlihat pelaku merusak pintu gereja dan membawa kabur patung Yesus dan Bunda Maria. Akibat peristiwa itu, pihak gereja merugi hingga 5 juta rupiah. Pemilik gereja ini pulang ketika buka gerejanya mendapati barang-barang yang di sini sudah hilang. Dan aksinya ini kan terekam CCTV. Karena menurut keterangan tersangka ini hasil penjualan itu dipakai buat menghidupi anak dan istri yang ada di Bondowoso. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI RTV. Sementara itu, sahabat, sebuah truk tangki BBM terjun ke Sungai Glagah, Desa Linggapura, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Truk akhirnya dapat dievakuasi 2 jam kemudian. Polisi pun hingga kini masih menyelidiki penyebab pasti truk tersebut terjun ke sungai. Beginilah proses evakuasi bangkai truk tangki bahan bakar minyak yang terjun ke Sungai Glagah, Desa Linggapura, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Dengan menggunakan mobil derek dan kren, petugas berupaya mengangkat truk tangki dari dasar Sungai Glagah. Sementara pihak Satlantas Polres Brebes sempat menutup total Jalan Nasional Tegal Purwokerto guna memperlancar proses evakuasi. Bangkai truk tangki akhirnya dapat diangkat ke jalan 2 jam kemudian. Angkat depannya ditarik pakai derek, setelah dekat perhitungan saya itu radio saya dapat 12 ton baru kita angkat, Pak. Ternyata barangnya tadi itu 10 ton lebih, Pak, hampir 10 ton hampir 12. Jadi saya punya limit 2 ton, Pak. Tadi meluangkan waktu berapa lama, Pak? Sekitar tadi kurang lebih 2 jam, Pak. Setelah dievakuasi, bangkai truk tangki BBM kemudian dibawa ke Pos Lantas Bumiayu untuk didata. Dari Brebes, Jawa Tengah, Ridwan Pamungkas untuk CSI RTV. Sejumlah preman di Kota Padang, Sumatera Barat merusak rumah dan mengusir paksa penghuninya. Selengkapnya dalam Miss Binal, jangan miss berita kriminal di CSI sesaat lagi. Hai, ketemu lagi nih sama Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Kira-kira kali ini aku punya berita kriminal viral apa ya? Yuk. Langsung aja yuk ke viral yang pertama. Miss Binal kan udah sering kasih rekaman CCTV ya soal pencurian handphone di dashboard motor. Masih inget nggak? Masih ada lagi nih yang kayak gitu. Nih, seorang wanita yang lagi mengendarai sepeda motor terekam CCTV saat dipepet sama penjambret. Kejadiannya di Jalan Sukaluyu, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat ya. Di mana detik-detik saat penjambret merampas handphone dari dashboard motor korban terekam sempurna. Bahkan korban sampai jatuh ke aspal saking kerasnya tarikan pelaku dan kaget juga sih ya. Aduh, siapa hayo yang gak kaget? Lagi fokus bawa motor, tiba-tiba dipepet sama penjambret. Salah sih si tetehnya juga, kenapa hayo naruh handphonenya di dashboard motor? Kan mancing-mancing kejahatan, ya enggak? Jadi si teteh berinisial NV ini lagi melintas di pertigaan Jalan Sukaluyu. Tiba-tiba di belakangnya tuh 2 pria boncengan motor udah mantau pasti kalau si tetehnya naruh handphone di dashboard motor.
Si Teteh yang sadar langsung berusaha tuh narik tangan pelaku, tapi gagal. Si Teteh, eits, tenang say, pelakunya udah ketangkep kok, dua-duanya aman. Mereka ditangkap di pangkalan ojek wilayah Cilengkrang, Bandung, lengkap sama handphone korban yang belum sempat dijual. Ternyata nih pas Miss Bindal baca-baca, kedua pelaku ini merupakan residivis dan baru keluar penjara 2 minggu sebelum akhirnya ketahuan lagi beraksi. Lanjut yuk. Viral aksi sejumlah preman diduga suruhan pihak developer perumahan nih yang mengusir seorang penghuni rumah di Pondok Indah, Balai Baru, Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Beberapa pria berbadan besar terekam kamera saat memasuki sebuah rumah tanpa izin, bahkan melakukan tindak kekerasan sama si penghuni rumah. Sebelum bertindak kasar, para preman ini juga mengajak debat si penghuni rumah sampai bikin kepo para tetangga. Katanya sih keributan ini terjadi karena adanya perubahan harga rumah yang dibeli oleh pasangan suami istri pemilik rumah tersebut. Jadi awalnya tahun 2013 nih, Pak Sutri ini bayar rumah dengan sistem KPR kan seharga 310 juta rupiah. Saat itu sertifikatnya belum ada tuh, jadilah mereka nempatin duluan rumahnya dengan ngasih DP 103 juta rupiah. Pas sertifikat rumah udah jadi di tahun 2023, harga rumahnya melesat jauh, jadi 550 juta rupiah. Pak Sutri itu nggak mau dong bayar lebih mahal, kan dulu kesepakatannya nggak segitu. Akhirnya pihak developer mengutus para preman ini untuk mengusir si penghuni rumah. Atas tindakan ini, penghuni rumah udah lapor ke polisi ya karena premannya udah pakai kekerasan. Mau dijual ke yang mau bayar lebih mahal ya bang. Udah bener kok sikap penghuni rumahnya kayak gitu. Kalau emang harga rumahnya jadi naik di tahun 2023, ya udah jadi keuntungan si penghuni rumah dong. Kok developernya mau ngembat juga? Terakhir ya, masih belum mengantuk kan kamu? Aksi pencurian sepeda motor dengan modus pura-pura mau beli rumah terjadi lagi nih. Tapi kali ini pelakunya sampai bawa anak dan istri. Kejadian yang terekam kamera CCTV rumah korban ini terjadi di kawasan Bandung Timur, Jawa Barat ya. Awalnya si pelaku bersama istri dan anaknya tiba nih di rumah korban menggunakan taksi online dan berpura-pura mau membeli rumah korban yang memang sudah terpasang spanduk rumah dijual. Katanya sih korban emang sempat curiga karena pakaian pelaku yang katanya terlihat kucel tapi beneran nih mau beli rumah. Biar begitu korban tetap kok kasih izin pelaku buat keliling rumah, lihat-lihat sampai deal-dealan harga. Nah pas udah sepakat korban dan pelaku berencana langsung ke bank buat transaksi. Lalu anak dan istri pelaku keluar rumah duluan tuh, alasannya sih mau fotokopi KTP untuk kelengkapan dokumen. Nah karena kasihan gak ada kendaraan untuk ke bank, korban pun meminjamkan motornya ke para pelaku. Saat korban sedang mencari kunci motor satu lagi, para pelaku yang udah mengeluarkan motor korban dari garasi langsung deh tancap gas. Korban otomatis panik dong dan mengejar sebisanya sampai akhirnya ketangkep tuh. Ya walau pelaku sih masih mengelak ya, katanya emang niatnya ribang kok. Nah habis kejadian itu korban sih lewat medsosnya bilang gak ada kabar lagi tuh dari pelaku. Jadi ya bisa disimpulin dong ya kalau emang pelaku ini udah niat nyuri motor dengan modus ngedatengin rumah-rumah yang masang spanduk tulisan rumah dijual. Nah pesan Miss Binal selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Dah.
Puluhan remaja terlibat aksi tawuran di kawasan Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. CSI akan kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan CSI, sahabat. Puluhan remaja terlibat aksi tawuran di kawasan Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mereka tak segan untuk menggunakan celurit untuk saling menyerang. Inilah video yang memperlihatkan puluhan remaja melakukan aksi tawuran di kawasan Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Para remaja yang diperkirakan berjumlah hampir 100 orang ini awalnya konvoi dengan menggunakan sepeda motor, sebelum akhirnya saling serang dengan sajam berjenis celurit. Menurut keterangan warga, tempat ini memang seringkali dijadikan tempat pertemuan antar kedua kelompok. Resah, kita aturan buka jam 4 udah buka, jam 4:30 udah buka. Kita sekarang namanya ada tawuran begitu kan kita takut kalau udah majang begini lantas tawuran korban. Oh iya, bensin soalnya Pak. Iya, pada pecah semua. Makanya saya kadang kalau udah kumpul-kumpul saya mendingan nutup dulu, mendingan nggak usah buka. Para pelaku diduga bukan berasal dari warga sekitar, melainkan dari orang luar kawasan. Warga yang resah pun berharap aparat kepolisian makin gencar melakukan patroli malam di lokasi ini. Dari Jakarta Utara, Aprianto untuk CSI RTV. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari dan kali ini pelanggaran lalu lintas yang sudah terekam seperti apa ya? Mari kita saksikan bersama. Aduh, ini sahabat ya, kalau dihitung-hitung tadi nih ada 5 pemotor yang membahayakan diri, tuh kan, nekat menerobos palang kereta, bahkan kereta palanya sudah tertutup. Nah ini padahal sudah banyak ya sahabat korban karena kecelakaan di perlintasan kereta api. Nah sahabat, wajib dipahami bersama bahwa pintu perlintasan kereta api di samping mengamankan perjalanan kereta juga menjaga keselamatan kita semua nih. Nah pastikan aman saat hendak melintas kereta dan jangan juga berebut ingin duluan karena justru menimbulkan kunci kemacetan. Kita nggak pernah tahu kapan kereta berikutnya akan melintas. Nah untuk itu mari kita stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Ya sahabat, kita tiba di penghujung acara, tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi di layar televisi Anda pukul 23 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya Pramadika Samudra. Dan saya AKP ini Regama. Ingat, tidak ada kejahatan yang sempurna, jadi jangan berbuat jahat. Sampai jumpa.